Shalom, selamat pagi dan tetap semangat. Untuk hari ini kita akan memulai materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Apapun yang kami pelajari pada hari ini, biarlah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan menjadi perenungan buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan melanjutkan di bab yang kelima, yaitu toleransi menurut iman Kristen. Sekali lagi, di bab yang kelima, toleransi menurut iman Kristen. Nah, pada hari ini kalian dapat melihatnya di Alkitab kalian masing-masing. Bacaan Alkitab kita ada di Kejadian 1 ayat 10 sampai 20 dan Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21 dan Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Kalian mungkin hafal di ayat Yohanes pasal 3 ayat 16 atau mungkin kalian dapat menyimaknya lebih lagi, atau mungkin kalian melihat di Alkitab masing-masing atau melihat di PowerPoint, bahwa Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ini sangat menarik kita bahas, bahkan sampai ayat 21, serta ini kisah tentang percakapan dengan Nikodemus ya. Dan pasal keempat ayat yang pertama sampai 42, di situ percakapan Tuhan Yesus juga dengan perempuan orang Samaria, di mana orang Samaria nanti kita akan bahas lebih lagi. Nah, saat ini kita akan melanjutkan untuk lebih lagi mendalami ayat, bahkan bab yang kelima, toleransi menurut iman Kristen. Nah, di poin A kita tahu bahwa lebih lagi judulnya adalah arti kata toleransi. Sebelum memasuki lebih lagi dalam lagi, kita perlu yang namanya toleransi. Apa itu toleransi? Yaitu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, menghargai, menghormati tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Sekali lagi, toleransi sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, menghargai atau menghormati tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Dan masih banyak lagi, bahwa toleransi juga bersikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak diterima oleh kelompok mayoritas yang dominan dalam suatu masyarakat. Bahkan ada undang-undang dasarnya toleransi ini. Di UUD 1945 pasal 29 ayat 2 berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Di pasal 29 ayat kedua, di mana undang-undang itu sendiri ditaati dan dijunjung oleh semua masyarakat Indonesia. Jadi sikap toleransi harus perlu kita tunjukkan, apalagi kita sebagai orang percaya ya, sebagai anak-anak Tuhan. Buktikan bahwa kita menghargai rekan-rekan teman kita, bahkan kalau kita tinggal di Bali banyak sekali perayaan-perayaan hari rayanya. Perlu sekali bahwa kita harus menanamkan sikap toleransi kepada mereka-mereka yang beragama lain. Nah, sikap toleransi ini akan juga membangun terciptanya kesatuan dan persatuan sesuai dengan sila ketiga di Indonesia Pancasila, di mana persatuan rakyat Indonesia perlu kita tanamkan sejak dini, sejak kecil, bahwa apalagi kita sebagai orang Kristen harusnya menunjukkan sikap toleransi yang tinggi, tidak boleh membeda-bedakan agama, bahkan saling menghargai ketika mereka merayakan hari rayanya. Apalagi kalau kita di Bali banyak sekali hari raya yang dirayakan oleh umat agama Hindu. Nah, bagus sekali bahwa kita sebagai orang percaya harus memiliki sikap toleransi supaya bangsa kita itu tidak terpecah belah dan bahkan menjadi kuat untuk membangun bangsa. Nah, kita
kalian yang masih remaja, yang masih muda, generasi sekarang ini sebagai anak-anak Tuhan, belajar untuk menghargai pendapat orang lain itu bagian di mana kita sudah menunjukkan sikap toleransi yang berbeda dengan pendapat kalian. Dan bersedia menerima kenyataan bahwa terdapat banyak perbedaan satu dengan yang lain, bahkan di dalam keluarga ya, walaupun satu keluarga mungkin cara pandangnya berbeda, pendapatnya berbeda, bahkan warna kesukaan berbeda, hobinya juga mungkin berbeda dengan kakak atau adik kalian, atau mungkin dengan orang tua kalian, walaupun mungkin satu keluarga, tapi disitulah kita mau belajar saling menghargai, saling menerima setiap pendapat yang berbeda, bahkan segala sesuatu yang berbeda dalam segala aspek ya. Disitulah sikap toleransi perlu kita tanamkan dari diri kita sendiri. Bahkan kita harus menghormati kehadiran pemeluk agama lain atau keyakinan yang berbeda dengan kita. Lanjut di poin yang ke B. Kita tahu bahwa toleransi di dalam Alkitab banyak sekali contohnya. Yang pertama kita belajar dari kehidupan Abraham. Kalau kalian menyimak di Kejadian pasal 12 ayat 9 sampai 20, di situ Abraham ketika pergi ke Mesir untuk tinggal di sana sebagai orang asing, atau kayak ibaratnya Mister sebagai orang Jawa tinggal di Bali sebagai orang asing, sebagai orang yang bukan sebagai pendatang ya. Di situ Abraham pergi ke Mesir. Jadi Abraham ini berbohong dengan mengatakan bahwa Sarai istrinya itu adalah adiknya. Jadi menganggap bahwa dia berbohong kepada orang Mesir pada waktu itu kalau istrinya itu adalah adiknya. Karena Abraham ini sangat takut sekali diperlakukan kasar atau dibunuh oleh seorang Mesir, karena mereka menginginkan istrinya. Jadi karena saking takutnya ingin dibunuh, jadi dia mengaku istrinya itu sebagai adiknya. Karena istrinya itu cantik dan bahkan Firaun mengambil Sarai menjadi istrinya. Sikap Abraham pada waktu itu mendatangkan tulah bagi Firaun. Jadi akibat atau pelanggaran dari Abraham itu justru mengakibatkan tulah atau hukuman Tuhan kepada Firaun. Tetapi singkat cerita, kalau kalian tahu melanjutkan di Kejadian pasal 12 ayat 11 sampai 20, di situ Abraham keluar dari Mesir bersama Sarai dan segala kepunyaannya, karena Tuhan menghukum Firaun pada waktu itu. Bahkan Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham. Kalau kita melihat di sini, contoh di sini, bahwa sikap seperti itu ditunjukkan Abraham dapat menimbulkan konflik. Kalau misalnya Abraham berbohong, tidak mau jujur, tidak mau menerima perbedaan yang ada, harusnya jujur. Kalau sudah jujur sebenarnya tanpa ada rasa takut seperti itu, sebenarnya Firaun juga bisa menerima. Coba kalau lihat kita endingnya, ketika sudah tahu bahwa Sarah itu istrinya, Firaun juga tidak membunuhnya. Bahkan apa yang ditakutkan Abraham ketika dibunuh dan sebagainya tidak terjadi. Harusnya sikap seperti itu harus kita hilangkan. Harusnya kita belajar di mana toleransi di dalam masyarakat membutuhkan sikap jujur dan saling menghormati. Penting sekali sikap jujur dan saling menghormati, supaya bagaimana kalau kita sebagai anak Tuhan ya tunjukkan bahwa kita anak Tuhan. Jadi sikap jujur dan saling menghormati yang berbeda. Bangsa Mesir pada waktu itu di luar kepercayaan di bangsa Israel. Itu sebabnya harus bersikap jujur dan saling menghormati. Belajar dari kisah Abraham. Yang kedua, kita mau belajar dari tokoh Alkitab ya yang memiliki sikap toleran dalam hal toleransi, yaitu Ishak. Pada waktu Ishak, kalau kalian melihatnya di Kejadian pasal 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-35, di situ Ishak tinggal di Gerar, tempat ayahnya dahulu tinggal. Di sana ia menjadi kaya dan kepunyaannya bertambah banyak. Ishak ini menggali kembali sumur-sumur Abraham yang pernah ditutup oleh orang Filistin. Dan setelah Abraham mati, mereka menemukan sumur-sumur yang mata airnya bermual-mual. Jadi banyak sekali. Bahkan gembala-gembala ternak Ishak berkelahi dengan para gembala. Gerar merebut sumur-sumur tersebut. Akhirnya Ishak meninggalkan sumur itu dan menggali sumur-sumur lain agar para gembalanya tidak lagi bertengkar. Jadi singkat cerita ya, bahwa Ishak ini kembali ke Gerar, tinggal di Gerar. Pada waktu itu segala kepunyaannya sangat kaya sekali, bahkan ternak-ternaknya juga cukup banyak sekali. Tetapi
Ishak mengalami masalah. Pada waktu itu Ishak menggali sumur dan sumurnya sangat diberkati Tuhan, dan justru orang tetangganya atau orang di sekitar situ iri ya, ingin merebut sumurnya. Tetapi apa yang dilakukan Ishak? Justru dia memberikannya, dia menggali sumur yang lain dan Tuhan berkati lagi. Dan kembali lagi dia direbut sumurnya, dia justru memberikan kepada orang asing itu, dan Ishak menggali sumur lagi dan Tuhan juga berkati. Sikap dari Ishak ini perlu kita contoh dan perlu kita pelajari, bahwa ia hidup di tengah orang asing, di tengah orang lain sebagai orang asing, tetapi ia dapat mengatasi semua perbedaan dan konflik. Orang mau berkata apa, orang mau pengen merebut, dia menyadari dia orang pendatang di tengah-tengah orang lain. Justru dia mengatasi semua perbedaan dan konflik dengan cara yang bijaksana. Dia tidak mau ribut, justru ia memberikan. Kalau rezeki itu nggak jauh kemana. Bahkan Ishak menggali sumur lagi, Tuhan berkati. Cukup luar biasa sekali ya tindakan dan sikap Ishak yang sangat membawa damai, sehingga tidak ada lagi perkelahian di antara mereka. Di sini kita dapat melihat lagi dalam kehidupan Ishak. Yang ketiga, kita mau belajar sebagai umat Kristen, kita harus tinggal dan hidup di tengah-tengah masyarakat yang luas, yang berasal dari berbagai latar belakang, suku, agama, ras, dan antar golongan yang sangat berbeda-beda sekali ya, dengan tetangga kita, dengan saudara kita mungkin. Di mana kita diminta supaya kita memiliki sikap toleransi terhadap agama, suku, agama, budaya, dan antar golongan dan sebagainya. Sara ya. Jadi kita harus memiliki sikap toleransi di dalam sara. Toleransi berhubungan dengan perbedaan pandangan, pendapat ataupun pola pikir. Bukan hanya sara, mungkin cara berpikirnya juga berbeda, cara pendapatnya juga berbeda, dan masih banyak lagi. Tokoh Alkitab yang ketiga yaitu Nikodemus adalah ahli Farisi. Kalau tadi kita membaca di Yohanes 3 ayat 1 sampai 21, di situ jelas sekali bahwa pemahaman yang dipengaruhi oleh ajaran agama Yahudi, yaitu Nikodemus seorang ahli Taurat, ahli Farisi. Dan ketika bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus sendiri menghargai pemahaman Nikodemus yang sangat terbatas tentang kelahiran kembali atau pengenalan secara firman Tuhan lebih dalam lagi. Justru Tuhan Yesus dengan sabar menjelaskan supaya Nikodemus ini memahami dengan benar. Nah, ini sikap contoh yang perlu kita teladani. Ketika Tuhan Yesus sangat bertoleransi sekali dengan Nikodemus. Nikodemus mungkin pengetahuannya sampai A, mungkin Tuhan Yesus sampai Z ya. Tapi dengan sabarnya dia bercakap atau ngobrol, tidak memandang rendah Nikodemus, walaupun Nikodemus mungkin pengetahuannya sampai A saja. Di situ perlu yang namanya toleransi. Perbedaan tidak membuat Tuhan Yesus menjauh kepada Nikodemus, tapi justru Tuhan Yesus dengan sabarnya memahami apa yang diberikan atau pendapat Nikodemus. Yang keempat, kita belajar dari orang Samaria. Kalau kalian tahu bahwa orang Samaria ini adalah kelompok yang tidak dihargai dan tidak disenangi oleh orang Yahudi, oleh bangsa Israel. Mereka dianggap suatu kafir atau bangsa yang rendah. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, kalau kalian membacanya Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Di situ Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu. Ketika orang Samaria diberi pertanyaan, orang Samaria kaget ya, karena dia merasa bahwa jarang sekali orang Yahudi berbicara dengan orang Samaria. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan sikap toleransinya yang cukup tinggi. Sikap Tuhan Yesus itu sendiri sangat mengejutkan. Ia hendak mengatakan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Jadi tidak ada yang rendah, tidak ada orang kafir dan lain sebagainya. Semua sama. Dan Allah menyediakan jalan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan barang siapa mengikutinya tidak binasa ya." Bahkan Yohanes 3 ayat 16 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri
menunjukkan sikap toleransinya yang cukup tinggi. Yang terakhir, contoh terakhir dalam tokoh Alkitab, yaitu di Athena. Rasul Paulus berada di tengah bangsa yang menyembah berhala. Tetapi Rasul Paulus justru menunjukkan sikap toleransi yang sangat tinggi. Mereka juga menyediakan suatu mezbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, tanpa bermaksud menyamakan kedudukan Allah yang dengan penyembahan dan sebagainya, tapi justru Rasul Paulus tidak bertindak kasar. Ini penting, sikap toleransi Paulus. Apalagi kita di tengah-tengah lingkungan atau suku di Bali. Rasul Paulus tidak bertindak kasar dengan memusnahkan semua mezbah. Rasul Paulus bersikap toleransi. Rasul Paulus benar-benar memiliki sikap toleransi yang cukup tinggi dan bahkan memberi pemahaman yang baru untuk mengganti konsep berpikir orang Athena. Toleransi berarti juga menghargai, membiarkan, membolehkan sikap orang lain yang berbeda dengan kita. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Kalian dapat membacanya. Bagaimana Rasul Paulus memiliki sikap toleransi yang cukup tinggi. Nah, kesimpulannya pada pembelajaran pada hari ini di bab kelima. Di sekolah, di rumah, dan dimanapun kita berada, kita harus belajar untuk memiliki sikap toleran kepada orang lain. Sikap ini sangat penting karena tidak ada manusia yang sama persis. Semua manusia berbeda, bukan hanya secara fisik. Mungkin secara fisiknya berbeda. Jangan sampai kita membeda-bedakan, tapi harus punya sikap toleransi. Ide, mungkin IQ-nya juga mungkin berbeda-beda. Kita tidak boleh merendahkan kalau dia tidak punya ide atau IQ-nya rendah dan sebagainya dibandingkan kita. Kemauan, cita-cita maupun motivasi belajar, kita tidak boleh merendahkan. Harus membutuhkan sikap toleransi yang tinggi. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Kita saling membutuhkan. Kita makhluk sosial, bukan individualisme saja. Nah, karena itu harus ada sikap atau cara untuk dapat hidup bersama kepada orang lain yang berbeda dengan diri kita. Milikilah sikap toleransi yang cukup tinggi. Belajar dari Tuhan Yesus ketika dia bercakap dengan orang Samaria. Belajar kepada Tuhan Yesus yang berbicara dengan Nikodemus. Belajar dari Rasul Paulus ketika dia di Athena. Belajar dari Ishak ketika dia tinggal di Gerar. Dan bahkan belajar dari pengalaman Abraham yang justru harusnya dibutuhkan kejujuran dan saling menghormati. Itu saja yang dapat Mister berikan materi di bab kelima. Semoga menjadi berkat buat kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Jika ada pertanyaan, kalian dapat WA kepada Mister secara pribadi. Sekali lagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya juga kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Mari kita satu di dalam berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan yang sertai kami dari awal hingga akhir, dan kami percaya biarlah kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan senantiasa ada buat hidup kami. Terima kasih Bapa, dan Engkau memberkati kedua orang tua kami lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke, see you next time. God bless you all.